Sebuah sepeda motor dari keadaan diam kemudian bergerak sehingga setelah 25 sekon kelajuannya menjadi 72 km per jam. Maka percepatan sepeda motor itu adalah jawabannya 0,80 meter per sekon pangkat 2. Penjelasannya adalah kecepatan akhir sepeda motor diubah dari km per jam menjadi m per s. Percepatan dihitung dengan membagi perubahan kecepatan dengan waktu yang dibutuhkan. Perubahan kecepatan adalah selisih antara kecepatan akhir dan kecepatan awal. Kecepatan awal sepeda motor adalah 0 m per s karena sepeda motor dalam keadaan diam. Kecepatan akhir sepeda motor adalah 72 km per jam. Konversi kecepatan akhir 72 km per jam sama dengan 72 kali 1000 per 360 m per s sama dengan 20 m per s. Waktu yang dibutuhkan adalah 25 s. Saat sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka jawabannya adalah percepatan benda sama dengan 0. Penjelasannya, percepatan benda sama dengan 0 karena percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan terhadap waktu. Jika kecepatan benda konstan atau tetap, artinya tidak ada perubahan kecepatan, maka perubahan kecepatannya adalah 0, sehingga percepatannya juga 0. Ini sesuai dengan definisi gerak lurus beraturan atau GLB. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan rata-rata 80 km per jam selama 60 menit. Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah jawabannya 80 km. Penjelasannya, jarak yang ditempuh dihitung dengan mengalihkan kelajuan rata-rata dengan waktu tempuh. Langkah-langkah. Waktu tempuh diubah dari 60 menit menjadi jam. Diketahui bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Jarak yang ditempuh dihitung menggunakan rumus jarak sama dengan kelajuan kali waktu. Nilai-nilai yang diketahui dimasukkan ke dalam rumus. Jarak sama dengan 80 km per jam kali 1 jam. Perhitungan dilakukan untuk mendapatkan jarak yang ditempuh. Jarak sama dengan 80 km. Yang termasuk gerak lurus berubah beraturan adalah jawabannya benda jatuh. Penjelasannya, benda jatuh adalah contoh dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dipercepat karena kecepatan benda bertambah secara beraturan akibat percepatan gravitasi yang arahnya selalu ke bawah searah dengan gerakannya. Budi berlari dengan kelajuan 6 m per s. Berapa selang waktu yang dibutuhkan Budi untuk berlari sejauh 1,5 km? Jawabannya adalah 250 sekon. Penjelasannya, jarak yang ditempuh Budi adalah 1,5 km. Jarak tersebut dikonversi ke dalam satuan meter. 1,5 km sama dengan 1,5 kali 1000 meter sama dengan 15.000 meter. Perhitungan selang waktu. Selang waktu yang dibutuhkan Budi untuk berlari dapat dihitung dengan membagi jarak yang ditempuh dengan kelajuan. Selang waktu. Jarak per kelajuan sama dengan 15.000 m per 6 m per s sama dengan 250 s. Jarum speedometer pada sebuah mobil menunjukkan angka 60. Berarti jawabannya kecepatan mobil 60 km per jam. Penjelasannya, jarum speedometer pada sebuah mobil berfungsi untuk mengukur kelajuan sesaat dari mobil tersebut. Angka yang ditunjukkan oleh jarum speedometer misalnya 60, berarti kelajuan mobil pada saat itu adalah 60 km per jam. Kelajuan berbeda dengan kecepatan rata-rata karena kelajuan adalah besaran skalar yang hanya memiliki nilai, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Selain itu, kelajuan sesaat dapat berubah-ubah
sedangkan kecepatan rata-rata dihitung dari total jarak dibagi total waktu. Seseorang berlari selama 10 sekon. Posisinya berubah dari 30 m menjadi 50 m. Kecepatan rata-rata orang berlari tersebut adalah, jawabannya 2 m per s. Penjelasannya. Step 1, hitung perubahan posisi. Perubahan posisi dihitung dengan mengurangkan posisi akhir dengan posisi awal. Step 2, hitung kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata dihitung dengan membagi perubahan posisi dengan waktu yang dibutuhkan. Sebuah benda yang sedang bergerak dengan kecepatan 30 m per s mengalami percepatan tetap selama 5 sekon sampai mencapai kecepatan akhir 50 m per s. Percepatan yang dialami benda tersebut adalah, jawabannya 4 m per s pangkat 2. Penjelasannya, percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Untuk menemukan perubahan kecepatan, kurangi kecepatan akhir dengan kecepatan awal. Kecepatan akhir sama dengan 50 m per s. Kecepatan awal sama dengan 30 m per s. Perubahan kecepatan sama dengan 50 m per s dikurang 30 m per s sama dengan 20 m per s. Step 2, menghitung percepatan. Untuk menghitung percepatan, bagi perubahan kecepatan dengan waktu yang dibutuhkan. Perubahan kecepatan sama dengan 20 m per s, waktu sama dengan 5s. Percepatan 20 m per s per 5s sama dengan 4 m per s pangkat 2. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Jarak yang ditempuh benda selama 10 sekon adalah, jawabannya 100 m. Penjelasannya, langkah 1. Konversi satuan kecepatan. Kecepatan benda diberikan dalam kilometer per jam, km atau jam. Sedangkan waktu dalam sekon dan jawaban yang dipinta dalam meter. Oleh karena itu kecepatan perlu dikonversi ke meter per sekon, m per s. 36 km per jam sama dengan 36 kali 1000 m per 360 s sama dengan 10 m per s. Langkah 2, hitung jarak yang ditempuh. Jarak s dapat dihitung dengan mengalihkan kecepatan v dengan waktu t. S sama dengan v kali t. S sama dengan 10 m per s kali 10 s. S sama dengan 100 m. Suatu benda dikatakan bergerak apabila, jawabannya adalah kedudukan benda berubah terhadap benda lain. Penjelasannya, sebuah benda dikatakan bergerak apabila kedudukan atau posisinya berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Penjelasan ini menekankan bahwa gerak bersifat relatif. Tanpa adanya perubahan posisi relatif terhadap titik acuan, benda tersebut dianggap diam. Contoh, jika sebuah kursi berada di dalam sebuah ruangan dan posisi kursi tersebut berubah dari satu sudut ruangan ke sudut lain, maka kursi tersebut dikatakan bergerak terhadap sudut ruangan. Sekian dari saya, terima kasih.